Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Majelis Jemaat GPB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan. Marilah berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 10, bait 1 sampai yang ketiga. Kupuji Yesus Tuhanku. Tuhanku, ku masyurkan namanya, tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa, tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Sebelum kita masuk pembacaan Mazmur Pujian, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga Jemaat Cornelius Lido Cigombong. Kiranya pertolongan Tuhan membimbing dari awal pertengahan sampai akhir. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu tiap-tiap kami, dimanapun kami berada saat ini, baik yang di rumah atau di tempat bekerja, boleh mengikuti ibadah ini lewat aplikasi Zoom. Kami juga rindu berkumpul beribadah dalam gereja-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, mohon ampuni segala dosa kelakuan perbuatan kami di muka bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus yang Maha Kuasa menghilangkan segala macam virus COVID dari muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk pembacaan Mazmur Pujian. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur pasal 87 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa,
ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 17, bait 1 dan 2. Abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang maha esa, yang tak terhampiri kedatangannya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini kami rindu membaca firman Tuhan bersama setiap keluarga yang hadir dalam ibadah ini. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan terlebih bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri. Pembacaan Alkitab saat ini dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan dengan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itulah terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah,
pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada sore hari ini diberikan judul "Mengalah bukan berarti kalah". Dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan bahwa pergilah Abram ke tanah Mesir ketika persekutuannya dengan Allah telah berhasil diperbaharui. Abram sudah siap menjalankan hidup baru. Dia sangat kaya, dan ternak, emas, dan perak sangat banyak, bahkan pengikut pun banyak. Dan di ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Lot ikut bersama-sama dengan Abram pergi. Lot adalah keponakannya ya kalau nggak salah. Kemudian Kejadian 13 ayat 5 sampai 8, di situ muncul masalah sehingga Abraham harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah itu. Di situ dikatakan karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abram sebagai paman dari Lot, ia tidak membiarkan keadaan ini terus berlarut, sehingga dia memberikan atau memutuskan untuk untuk memberikan, bukan solusi ya, untuk memberikan pandangan, untuk memberikan pendapat bahwa seperti yang dikatakan dalam ayat ke-8,
ayat ke-8, bahwa kita ini adalah kerabat. Jadi di situ walaupun ada pertengkaran atau ada perselisihan, Abram tidak mau ada permusuhan di antara Abram dan Lot. Sehingga Abram menyampaikan di dalam ayat 9, dikatakan di situ, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Jadi Lot memberikan pilihan, Abram memberikan pilihan. Jika kepada Lot, jika Lot mau ke kiri, maka Abram ke kanan. Begitu sebaliknya, kalau Abram mau ke kanan, maka Lot akan ke kiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demi memelihara ketenangan, keselarasan, maka Abram membuat suatu gagasan yang murah hati itu, yakni tadi dikatakan mempersilahkan Lot untuk memilih bagian tanah mana yang dia kehendaki terlebih dulu, dan membiarkan Abram memperoleh sisanya. Dan Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia lalu, ayat 10 katakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Lot melihat, memandang sekelilingnya, wah ini enak banget ya kalau saya di situ, gitu ya. Di sini dilihat watak Lot yang sebenarnya. Mementingkan diri sendiri, dia tamak, langsung kelihatan dia memilih lembah Yordan yang di situ nampak subur, dan dalam pikirannya mungkin dapat menjamin kehidupannya pada masa-masa mendatang, tanpa memperhitungkan bahwa kota Sodom dan Gomora yang nantinya akan dimusnahkan oleh Tuhan ada di wilayah yang dia pilih. Dia hanya memandang, kalau di sini dikatakan, boleh dikatakan dia hanya memandang casingnya. Jadi wah kalau casingnya bagus pasti dalamnya bagus, tapi belum tentu ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Lot hanya dia melihat dengan mata telanjangnya, tapi dengan mata hati, karena dia kemudian dilihatnya tanah-tanah yang subur, airnya mengalir dengan baik di Sungai Yordan itu, maka dia langsung memilih di situ deh. Pasti kalau saya menempatin itu, saya akan enak nantinya. Pasti masa depan saya terjamin dibanding dengan yang lain. Nah, tetapi apa yang dilakukan Abram? Abram tidak protes Bapak Ibu, ia mengalah pada Lot. Dan ia percaya bahwa Abram ini percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya dan seluruh ternaknya akan kekurangan makanan dan minuman. Dan itu terbukti ketika Abram dan Lot telah berpisah, seluruh negeri yang Abram pandangi akan menjadi miliknya dan keturunannya. Itu nanti kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi Lot tidak berpikir seperti itu. Mungkin Lot tidak sampai mempunyai pikiran seperti itu, bahwa semua ini adalah milik Tuhan, yang harusnya kalau kita mau memutuskan sesuatu itu kita kalau bisa ya, tidak kalau bisa, tapi seharusnya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya ketika Abram tadi memberikan pilihan kepada Lot langsung memilih aja tanpa pikir panjang. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Abram kepada dia. Langsung dia pilih yang baik menurut dia, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang akan kita lakukan, sebaiknya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin pada awal-awalnya kita merasakan bahwa hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita, ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati, ada lembah, ada jurang, tetapi kita sebagai orang percaya kita harus imani bahwa sesuatu nanti indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang indah buat kita, karena dikatakan bahwa rancanganmu adalah bukan rancanganku, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera.
Jadi itu yang kemudian Abram apa, ya udahlah. Mungkin kalau bahasa sehari-hari, ya udahlah. Aku sisamu aja. Gitu ya. Udah Lot, kamu pilih dulu mana yang kamu suka, nanti selebihnya buat aku. Karena apa? Abram di situ punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu dinyatakan Tuhan di dalam Kejadian 13 tadi, pasal yang 14 sampai dengan 17. Di situ dikatakan bahwa setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah di sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan pada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan kata Tuhan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kemudian bersiaplah Abram tadi untuk menjalani apa yang sudah Tuhan firmankan kepada dia. Seperti mungkin kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal 12 itu firman Tuhan di situ juga sudah dikatakan, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan seterusnya. Jadi Abram meyakini itu, apa yang pernah Tuhan firmankan kepada dia, Abram yakini itu, sehingga dia memperoleh sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan berfirman, Abram lalu memindahkan kemahnya. Kalau kita baca di ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di tempat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah itu bagi Tuhan. Jadi setelah apa yang difirmankan Tuhan kepada Abram lalu pindah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita pada sore hari ini kita dapat mengambil 2 pelajaran, yaitu pelajaran yang pertama adalah dari Lot tadi. Lot di mana dia menjatuhkan pilihan karena apa yang dia lihat, yang nampak di mata dia, yang kelihatan indah, menyenangkan, dan dapat menjamin kehidupan dia pada masa mendatang tanpa berpikir dengan baik, yang pada akhirnya membuat dia dan keluarga hancur oleh karena ketamakannya, pementingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itu pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari Lot. Sifat iri dengki, sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah Abram. Dengan sabar, Abram dengan sabar dan bijaksana, dia mengalah, membiarkan Lot memilih, dan ia tidak protes, memilih pilihannya, dan Abram tidak protes. Ia menerima apa adanya. Padahal kalau secara manusia, dia mungkin lebih berkuasa karena dia orang yang lebih tua, pamannya, jadi bisa aja. Kamu yang sini, aku yang sini gitu, bisa aja. Tetapi itu tidak dilakukan Abram untuk Lot. Karena dia tahu, Abram tahu bahwa dia mengalah karena tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam untuk dirinya dan ternak-ternaknya. Endingnya apa? Membuat dia sukacita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita lakukan sebaik-baiknya dan haruslah kita komunikasikan dengan Tuhan. Agar ujungnya apa? Agar ujungnya iya dan amin. Berkat Tuhan untuk kita semua. Karena mengalah bukan berarti kalah seperti tadi yang Abram lakukan kepada Lot. Dia mengalah.
tapi bukan berarti kalah. Ia mengalah karena ia tahu bahwa berkat-berkat Allah sudah disediakan baginya. Tinggal sekarang bagaimana kita, mau seperti Lot atau seperti Abram. Itu pilihan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang sudah boleh kita belajar bersama-sama pada sore hari ini, boleh lebih menguatkan iman percaya kita semua, di mana kita boleh memilih, masing-masing kita bebas untuk memilih mau seperti Lot atau mau seperti Abram yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak. Kembali kita menyanyikan Kitab Bakti 285 bait 1 dan kedua dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta, kasih, dan kemurahan, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, kalau kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menyediakan waktu kami untuk boleh beribadah melalui ibadah rumah tangga GBIB Cornelius. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami lakukan pada saat ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh disampaikan. Biarlah Tuhan firman yang sudah boleh kami dengar bersama-sama pada sore hari ini boleh lebih menguatkan iman percaya kami, di mana kami boleh memilih antara Lot dan Abram. Tapi biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau memberikan kepada setiap kami untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku. Pada sore hari ini kami mau berdoa untuk setiap warga jemaat GBIB Cornelius. Tuhan, apapun yang sedang terjadi atau apapun yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga di GBIB Cornelius ini, biarlah Tuhan kami sepakat sehati Tuhan untuk menaikkan segala beban pergumulan kami, apapun itu, baik di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kami mendidik anak-anak kami, apapun Tuhan yang kami rasakan, biarlah Tuhan dengan tangan kasih kemurahan Tuhan, Engkau menjangkau setiap pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga Tuhan beban pergumulan kehidupan kami tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk boleh senantiasa mengucap syukur Tuhan, bahkan untuk boleh menjadikan kami saluran berkat bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku pada masa-masa sulit saat ini Tuhan, di mana kami harus menjalani PPKM Tuhan, keterbatasan aktivitas kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa
berkat Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami masing-masing, sehingga di dalam kami menghadapi kehidupan kami saat ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditumpang, terlebih kami boleh memohon untuk Tuhan ikut ambil bagian, untuk Tuhan ikut campur tangan di setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja Cornelius ini Tuhan, di mana kami boleh berjemaat, di mana kami boleh bersharing Tuhan satu sama lain untuk boleh saling menguatkan Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan melalui kami boleh menjadi berkat untuk semuanya Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, terlebih Tuhan, COVID yang sedang melanda di negeri kami ini. Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka masing-masing, menguatkan setiap saudara-saudara kami ini untuk boleh senantiasa berpengharapan kepada Engkau. Dan Engkau memberkati setiap apapun yang boleh dilakukan untuk kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Engkau juga menyertai pimpinan Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta menteri dan semuanya jajaran yang terlibat dalam kepemerintahan. Biarlah Engkau menyertai mereka masing-masing, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka masing-masing Tuhan, sehingga apapun yang menjadi program dari bangsa negara kami ini boleh didukung, dan kami sebagai rakyat Indonesia boleh melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau juga menyertai mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan yang sudah boleh dilakukan, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Untuk gereja Cornelius, majelis jemaat, untuk unsur pekat, untuk multimedia, untuk semuanya Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan berikanlah kesehatan kepada kami, sehingga di dalam kami melayani Engkau lewat gereja Cornelius ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku. Kalau sebentar kami juga mau berpisah satu dengan yang lain, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus akan menopang kami, memberkati kami, menyertai kami, dan tidak akan meninggalkan kami. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku. Pakailah setiap kami sekali lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, terlebih untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang senantiasa kami serahkan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 77, bait 1 dan 2. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini, dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hendak kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat pada sore hari ini kami hanya mengingatkan ibadah PKP untuk hari besok dan ibadah PKLU hari Sabtu sama dengan cara ibadah lewat aplikasi Zoom.
Kami menghimbau agar Bapak Ibu mengikuti setiap ibadah-ibadah pelkat. Demikian Partai Jemaat pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri sebagai tanda kesiapan kita masuk dalam pengutusan Tuhan, menjadi saksi dari kasih karunia Allah di tempat kita berada. Di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, jadilah berkat bagi sesama. Kita puji Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, Kitab Bakti 212. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ku dibaringkan di rumput hijau, dibimbingnya ke air tenang. Meski berjalan di lembah yang kelam, aku tak takut bahaya maut. Gada dan tongkatmu menghibur aku, hidangan kau beri di muka lawanku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Jemaat, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Selamat kasih, sore Bu. semuanya. Makasih Selamat semuanya. malam. Pak Pendeta. Selamat malam, Ibu Denor. Selamat malam, Tuhan Selamat berkati. malam, Bu Denor. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Belum mongga. Selamat malam, Selamat Pak. malam, Pak Pendeta. Selamat semuanya, Bu Mary. Selamat malam Kamis ya. Selamat malam Kamis. Ya, Hah? sekarang hari Rabu. Kalau malam Jumat, nah itu penting juga. Serem, Pak. Besok. Ternyata ada Pak Pendeta. Hah? Jumat Ternyata serem. ada Pak Pendeta. Ya begitu deh. Ini Ada Bu dari tadi ngeliatin kita aja. Nah, jadi jemaat. jadi persiapan HUT-nya gimana? Pak Pendeta, hujan gede nggak kedengeran. Aduh. Ya, Ini di sana ribut ya. Ngomongnya harus keras, nggak dengar kita. Ini persiapan HUT-nya bagaimana? Tadi nggak diwartakan ya, hari Minggu ada HUT GPIB. Gimana Ibu? Ibu Lomongga?
Iya, tadi nggak diwartakan hari Minggu ada HUT JPIB Cornelius Lido. Persiapannya